Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, amin. Oleh sebab itu kita ada di tempat ini untuk menerima berkat dan pengurapan dari Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, Bapa yang menjadi pengharapan kami di awal tahun 2025 ini Tuhan. Dan sampai detik ini Tuhan, kami melihat, kami merasakan, kami mengalami penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami datang, kami membawa hidup kami memberikan waktu kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Biarlah hadirat-Mu Tuhan memenuhi tempat ini, sehingga yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dilepaskan, yang kekurangan diberkati. Karena hadirat Tuhan menyembuhkan kami, membebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Sertai saudara-saudara kami Tuhan yang ada di dalam perjalanan menuju ke tempat ini sampai dengan selamat, sehingga kami semua Tuhan dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya undang kita semua untuk berdiri. Sama-sama kita naikkan penyembahan kita, satu-satunya pengharapan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam
Engkau memimpin langkah kami sehingga kami ada di tempat ini oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi bersuka cita menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji nama Yesus Kristus yang besar dan maha mulia. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Masih tetap bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian kita, gembala baik. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik dalam hidup kita. Allah bersulit hamba.
setia. Dia membuat kita melintasi hidup kita siang maupun malam. Mengiring langkah Tuhan tidak akan pernah tersesat. Kita naikkan pujian Gembala Setia.
Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ibadah kita. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya dalam kasih Tuhan, saya minta Bapak Doni untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali Tuhan pada pertengahan ibadah ini, tiba bagi kami untuk memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Agar Tuhan kami boleh memberi persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena kami percaya bahwa berkat-berkat itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan akan menambahkan berkat-berkat bagi kami setiap hari. Terima kasih Bapa, ini persembahan yang akan kami berikan dengan ucapan syukur. Kami memberi dan siap memberi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Yang bertugas dipersilahkan diiringi dengan pujian. Tuhan mau beri pujian.
Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Bapa, oleh anugerah-Mu kami semua bisa berhimpun bersama-sama di tempat ini. Kami Tuhan perkenankan untuk mengagungkan Engkau, dan kami yakin Bapa, Engkau berkata di atas puji-pujian kami. Dan saat ini tiba gilirannya untuk kami duduk diam untuk mendengar sebagian daripada firman-Mu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami sekalian, agar kami dapat mendengar dengan baik. Kami jadikan pedoman di dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan menjadi rema bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya di dalam pimpinan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Selamat kita sekalian untuk menjalani hidup ini di tahun 2025. Saya percaya kita sekalian di dalam menjalani hidup ini, setelah kita mendengarkan atau kita mengikuti beberapa nakal di kota ini maupun di kota lain, tentu ada dampak di dalam hidup kita. Jadi tema khotbah saya pagi hari ini adalah dampak bagi kita setelah kita mengikuti ibadah dan perayaan Natal. Untuk itu saya kembali mengajak kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-14. Saya baca untuk kita semua. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita lanjutkan ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan. Melalui nas ini Bapak Ibu, Allah memberikan penjelasan kepada kita sekalian tatkala gembala-gembala di padang Efrata mereka berangkat ke kota kecil yang bernama Bethlehem untuk merayakan Natal. Nah kemudian kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10
Tetapi seorang malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14 ya, di sana dikatakan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi dampak ya dari merayakan Natal ini antara lain ya. Yang pertama, untuk melenyapkan ketakutan. Nah kemudian yang kedua ya, ayat yang ke-14, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah jadi Bapak Ibu, tidak hanya melenyapkan ketakutan ya, tetapi ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang luar biasa ya, di mana di sana dikatakan damai sejahtera di bumi. Jadi menciptakan satu situasi, suatu keadaan di mana damai sejahtera itu terjadi di bumi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan para gembala ini ya, tatkala mereka merayakan Natal, mereka pergi ke Bethlehem. Nah kemudian mereka berada di sana, apa yang mereka lakukan? Mereka diubahkan oleh Tuhan ya. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan di dalam kehidupan mereka, membawa dampak. Kalau tadi mereka berangkat ya ke Yerusalem, mereka membangun kebersamaan ya, mereka pergi ke Yerusalem, mereka berdiam diri ya. Tetapi setelah mereka sampai di sana, mereka berjumpa dengan Yesus ya, ada satu dampak yang besar dan luar biasa, ada dorongan. Ayat 20 ya, dari pasal itu juga, mereka memuji dan mengagungkan Tuhan ya. Mereka meninggikan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu, tatkala kita memperingati hari Natal, adakah dampak yang terjadi di dalam kehidupan para gembala ini juga terjadi di dalam hidup kita? Kalau kita melihat ya, terbangun suatu kebersamaan yang luar biasa. Mereka memuji Allah, kemudian mereka kembali kepada pekerjaannya, dan kita yakin kalau tadinya mereka bekerja sebagai gembala tidak bersama-sama dengan Tuhan, tetapi begitu mereka kembali, mereka diubahkan Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Kita bisa mengerti bahwa mereka menjalani aktivitas mereka tatkala mereka diubahkan Tuhan, dan kita percaya mereka diberkati oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita selesai mengikuti beberapa kegiatan ibadah dan perayaan Natal, kita juga mengalami hal yang sama?
ada nyanyian baru. Saya lupa yang menyanyi, yang saya maksud, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Siapa yang menyanyi? Karena saya tidak berusaha untuk memahami itu. Tapi orang ini pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Apakah pujian kita berbeda dari para gembala? Kalau pujian kita seperti itu, berarti perubahan kita justru merugikan kita sendiri. Kita boleh menyimak Bapak Ibu, nanti baca di rumah, di dalam Injil Matius pasal 2 ya, pasal 2, kemudian ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di sana ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang Majus diubahkan oleh Tuhan melalui disiplin ilmu yang mereka pelajari. Mereka adalah orang-orang pintar. Mereka adalah orang-orang hebat. Mereka super sibuk. Tetapi berita Natal Tuhan salurkan melalui pengetahuan mereka, sehingga mereka bisa datang. Kemudian mereka tiba di kota Bethlehem. Yang aneh Bapak Ibu, kalau kita teliti ya, dari beberapa terjemahan, pada saat mereka sampai di Bethlehem, bintang itu tidak kelihatan. Kenapa sampai tidak kelihatan? Penduduk kota, maksud saya penduduk kota Yerusalem ya, bukan Bethlehem. Penduduk kota Yerusalem bersama rajanya, yaitu Raja Herodes. Mereka menerima berita itu dengan cara yang berbeda dari para gembala. Kalau kita baca di dalam ayat demi ayat Bapak Ibu, kedatangan orang Majus membuat kota Yerusalem gempar. Nah kemudian Raja Herodes mengumpulkan semua imam-imam kepala dan ahli Taurat. Di dalam terjemahan yang lain, ahli Taurat itu disebut guru agama. Mereka pintar, kelima kitab Musa. Nah kemudian Raja Herodes bertanya, di mana raja yang orang Yahudi yang baru lahir itu? Orang-orang pintar di sana, para imam kepala dan ahli Taurat, mereka tahu di Bethlehem di tanah Yudea. Mereka tahu. Tetapi Bapak Ibu, imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka hanya tahu tetapi tidak bertindak. Mestinya Bapak Ibu, karena mereka yang tahu dan mereka menunggu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam perjanjian kitab yang terakhir Bapak Ibu, dari Maleakhi sampai ke Matius, itu waktunya 400 tahun, cukup lama. Dan mereka dalam penantian. Nah, setelah 400 tahun baru muncul Yohanes Pembaptis. Nah, mestinya mereka ini ya
Mereka berdoa, berita biasa. Apa yang terjadi? Kalau kita baca ya, saya tidak bicara soal Herodes ya, karena mereka orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi para imam kepala dan ahli Taurat, para guru agama yang mereka notabene mengerti firman Tuhan. Di mana ada Yesus, ya, di mana ada Yesus, itu selalu ada mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mencari kesalahan Yesus. Akhirnya mereka tidak diubahkan oleh Tuhan, dan mereka menjadi penyebab Yesus mati kurang lebih 2000 tahun yang lampau. Nah kemudian Bapak Ibu, saya kembali kepada orang Majus ya, orang Majus. Setelah Raja Herodes ya menginterview mereka untuk menanyakan secara lengkap, kemudian titip pesan. Nah berikut orang-orang Majus berangkat dari Yerusalem ke Betlehem. Bintang itu muncul kembali. Kalau kita baca ayat yang ke-10 ya dari Injil Matius pasal 2 itu. Injil Matius pasal 2 ayat 10 mulai kita baca sampai dengan ayat yang ke-12. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setelah orang-orang Majus keluar dari kota Yerusalem, bintang itu nampak. Dan kalau kita melihat di dalam peristiwa Natal ini, mereka tiba tidak meleset. Mereka menjumpai Allah, menjumpai Maria dan Yusuf. Dan kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Ya. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehingga ayat yang ke-12 di sana ya, Allah menuntun mereka kembali ke tempat bekerja mereka. Ini perubahan yang terjadi. Perubahan yang pertama ya, diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Perubahan yang kedua ya. Perubahan yang kedua, saya mengajak kita membaca di dalam Yesaya pasal 41, perjanjian lama ya. Yesaya pasal 41. Yesaya 41 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai aku, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi. Ayat 9,
Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, Engkau hamba. Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini nubuatan, ya. Kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Tetapi tahukah kita, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 28 ya, ayat 20, nanti baca di rumah ya. Apa kata Yesus? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Pertanyaannya, kalau di dalam kitab Yesaya ini ditujukan kepada orang Israel. Nah kemudian di Injil Matius pasal 28 ya, ayat yang ke-20, di sana ditujukan kepada murid-muridnya. Jadi kalau semua bangsa muridku, ya ini perintah. Nah sekarang hari ini firman Allah ini ditujukan kepada kita semua. Apa kata firman Tuhan? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau kita melihat di dalam ayat 40, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 bagian akhir ya. Di sana dikatakan, aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tangan kanan Allah, tangan kanan Yesus memegang kita, menuntun kita kepada apa? Kemenangan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita memahami ini semua, tentu kita diubahkan oleh Tuhan. Kita mengalami perubahan yang luar biasa. Tuhan sedih loh Bapak, Ibu ya. Kalau pada hari Natal banyak yang datang, ya, tapi setahun sekali. Setelah Natal berakhir, tidak muncul lagi. Tuhan mau supaya orang-orang yang beriman kepadanya mengalami penyertaan Allah. Tangan kanan Yesus memegang kita. Apa yang mesti kita takutkan? Ini yang kedua ya. Perubahan yang kedua, kita semakin mantap di dalam Tuhan. Kita semakin setia beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, ya, supaya tidak terlalu lama. Yang ketiga, saya mengajak kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2.
Saya baca untuk kita semua. Yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, surat Petrus yang pertama ini ditulis oleh Silas, ya. Di dalam bahasa Alkitab disebut Silwanus, ya. Ditulis oleh Silas sekitar tahun 60 sampai tahun 63 Masehi. Nah, kemudian surat ini, ya, dikirim kepada orang-orang pendatang di Asia Kecil, ya, di Asia Kecil. Nah, kemudian tujuan dari surat ini, ya, untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Para teolog, ya, mempercayakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bertobat pada saat Petrus khotbah di Yerusalem, pada saat turunnya Roh Kudus. Nah, jadi mereka itu kembali ke asal mereka, dan kemudian mereka beriman kepada Tuhan, ya. Tetapi mereka mengalami penganiayaan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu, Petrus, karena Petrus ini katanya ini menurut sejarah, ya, dia tidak bisa baca tulis. Tapi Petrus adalah orang hebat. Dia diktekan itu, yang menulis itu Silas atau Silwanus menulis. Nah, kemudian isi surat, ya, ini antara lain isi surat 1 Petrus pasal 1 dan seterusnya, ya. Ini antara lain, kita lihat nanti di pasal 2. Supaya apa? Supaya orang-orang yang bertobat itu, ya, mereka kuat di dalam Tuhan. Mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka mengalami sesuatu, ya, yang besar di dalam hidup mereka. Kita baca saja pasal 2 ayat yang ke-9, ya. Pasal 2 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi Bapak Ibu, orang-orang yang bertobat, ya, yang mendengar khotbah Petrus di kamar Lot, pada saat itu, ya, mereka sedang berdoa di kamar Lot Yerusalem. Nah, kemudian Petrus keluar dan berkhotbah. Kalau kita melihat, ya, di dalam kisah para rasul itu ada 12 negara. Jadi yang mendengar itu ada penduduk dari 12 negara.
termasuk dari Asia kecil ini. Ya. Untuk apa? Petrus mengirim surat kepada mereka supaya mereka paham rencana Tuhan, supaya mereka mengerti rencana Tuhan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, mereka sudah tiada. Dan hari ini surat ini ditujukan kepada kita, ya, ditujukan kepada kita yang ada di sini. Ya. Kenapa? Supaya kita diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi sebagaimana yang kita dengar. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Saya pikir kita semua hari bangga ya. Bangsa Indonesia begitu banyaknya. Kemudian bahasanya, sukunya, warna kulitnya, dan seterusnya. Tetapi kita yang ada di sini dinobatkan menjadi bangsa yang terpilih. Amin, Bapak Ibu. Kita menjadi bangsa yang terpilih. Nah, kemudian yang kedua, ya, imamat yang rajam. Nah, jadi imam, ya, imam Allah yang melayani raja. Ini dalam terjemahan yang lain, ya. Jadi imamat yang rajani adalah imam-imam yang melayani raja. Tugas imam ada 3. Ya. Saya mencatat ada 3. Yang pertama, tugasnya untuk memberikan korban persembahan. Kemudian tugas yang kedua, mendoakan orang dalam pengertian doa syafaat. Nah, kemudian yang ketiga, memberi berkah. Ini imam. Jadi jangan heran kalau sepertian ya para gembala menyuruh kita katakan ini tugas imam. Nah, jadi Bapak Ibu tahu atau tidak, paham atau tidak, bahwa kita semua yang ada di sini dinobatkan menjadi imam yang melayani raja. Tentu Bapak Ibu ya, kalau kita melihat orang-orang Lewi yang melayani pekerjaan Tuhan, tidak semuanya jadi imam. Nah, kemudian kalau kita melihat di gereja-gereja ya, tidak semuanya jadi gembala. Ada yang jadi donatur ya. Kemudian ada yang bukan mungkin ya, ada yang Tuhan percayakan untuk memimpin pujian, worship leader, kemudian singer, kemudian ada yang Tuhan percayakan untuk menari tamborin, bahkan ada yang Tuhan percayakan untuk menjadi tiang gereja, maksudnya menjadi donatur. Ya. Sehingga di satu gereja ya, pekerjaan Tuhan menjadi lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu, bahwa kita semua yang ada di sini adalah imam ya, yang melayani raja. Siapa raja kita? Tentu kita tahu ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya, bangsa yang kudus. Nah, jadi kita ini ya disebut bangsa yang kudus, itu bangsa yang dipisahkan dari dunia. Kita
terpisahkan dari dunia. Untuk apa? Untuk menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, ya. Bisa dikatakan umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sudah tahu, ya, ini yang ketiga, ya. Kita merayakan Natal, kita tahu yang lahir itu Yesus, itu Raja, itu pemimpin, itu juru selamat kita. Dan pesan Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ini tugas kita semua, untuk mendidik, ya, anak cucu kita, untuk mendidik dan memberitakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Untuk ini Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki kita datang hanya pada waktu Natal, ya. Kita datang hanya pada waktu tahun baru. Tapi Tuhan mau supaya kita diubahkan itu. Kita sama seperti gembala-gembala di padang Efrata itu. Setelah mereka berjumpa Yesus, mereka diubahkan Tuhan menjadi pribadi yang berkenan kepada-Nya. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya, ada tokoh lain. Di Lukas pasal 2 itu ada tokoh lain, ya. Simeon, ini seorang nabi. Dan kemudian ada nabi perempuan yang bernama Hana. Nah, Simeon ini diberitahukan oleh Tuhan bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus lahir, sebelum dia melihat Juru Selamat itu. Kita bisa bayangkan, menunggu itu bukan satu perkara yang gampang, ya. Tokoh ini menunggu. Begitu Yesus dibawa oleh orang tuanya umur 8 hari. Bagaimana sikap Simeon? Dia ambil itu anak, dia gendong. Dia gendong, nanti Bapak Ibu baca di rumah. Dia gendong. Bahasa kitabnya menatang, ya. Tapi di dalam terjemahan digendong. Kemudian dia memuji Tuhan. Nah, selanjutnya ada seorang nabi, seorang nabi wanita atau perempuan namanya Hana. Umurnya 84 tahun. Begitu Yesus dibawa ke Bait Allah di Yerusalem, dia datang. Alkitab berkatakan Hana mengucap syukur, tapi di dalam terjemahan yang lain dia memuji Allah. Dan siapapun mereka, kalau hatinya tertuju kepada Tuhan, pasti membawa perubahan di dalam hidup mereka. Mereka memuji Allah, mereka mengagungkan Tuhan, ya. Sampai-sampai Simeon bilang begini, saya sudah melihat apa yang Tuhan janjikan. Saya siap untuk masuknya kembali ke rumah Bapa. Kita bisa melihat Bapak, luar biasa. Nah, untuk itu Bapak Ibu, Tuhan mau supaya perubahan-perubahan yang terjadi, yang pertama menyenangkan hati Tuhan, terbebas dari ketakutan,
Yang kedua, ya, kita mesti tahu betul tangan kanan Allah menuntun kita. Apapun yang terjadi, kita tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan persiapkan kita untuk menjadi imam-imam yang melayani Raja. Tentu sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak semua orang jadi pengkhotbah, tidak semua orang jadi tukang, tidak semua orang jadi pemimpin puji. Ada bidang masing-masing. Ayo, mulai dari semangat. Mungkin paranormal menganalisa tahun 2025 ya. Begini dan begini. Tapi kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita tahu tahun 2025 tahun kemenangan bagi kita semua. Amin. Firman Tuhan. Selanjutnya, saya undang Bapak Albert SMD maju ke depan untuk melayani perayaan kudus. Kemudian Bapak Dr. Andes Matius CN dan Bapak Argento Tambunan Sarjana maju ke depan untuk melayani perjalanan kudus. Selanjutnya sambil kita sama-sama berdiri. Kita memuji Tuhan, firman berita bagi kakiku.
agar hidup kami menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami rindu Bapa, tangan kanan Tuhan menuntun kami sekalian, sehingga kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Kami juga rindu Bapa, agar kami menjadi imam-imam yang melayani Raja. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau pisahkan kami dari dunia ini untuk menjadi milik-Mu, untuk menjadi ahli waris kerajaan. Bapa, kami percaya janji-Mu iya dan amin. Engkau Allah yang tidak pernah berubah, dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dan Bapa, kami percaya di minggu pertama di tahun 2025 kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang baru, sehingga kami di tahun 2025 ini kami semakin giat lagi melayani pekerjaan. Terima kasih Bapa. Saat ini Engkau tidak hanya berbicara dari hati ke hati, tetapi Engkau juga mau bersama-sama kami melalui perjamuan kudus yang sebentar kami adakan. Bapa, saat ini kami sehati, kami nyatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kuasa ilahi turun atas roti dan anggur, sehingga roti dan anggur ini bukanlah makanan dan minuman biasa, tetapi di dalamnya tersedia kuasa Allah yang besar untuk merestorasi hidup kami, untuk memulihkan kami semua, untuk mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk, kita memuji Tuhan. Salibnya salib.
maka roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat itu cawan di tangan kanan kita. Sebelum kita minum cawan Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami sekalian. Kami percaya saat ini pemulihan terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Terima kasih Bapak, telah menyatakan anugerah-Mu atas kami semua. Dan dalam kesempatan ini kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam ibadah ini. Kami yang mengerti tentang keadaan mereka. Kami percaya kasih Tuhan sempurna buat mereka. Engkau satu-satunya pribadi yang menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Bapak, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang bersama-sama kami untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan mengasihi bangsa ini. Untuk itu, biarlah gereja Tuhan yang tersebar di seluruh persada Nusantara, kami memahami bahwa Engkau telah memanggil, memilih, mengutus dan menetapkan kami semua untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar sukacita, untuk mendemonstrasikan kasih Allah di tengah-tengah dunia yang gelap ini, sehingga banyak jiwa yang dapat dimenangkan untuk Tuhan. Selamatkan pemerintah kami yang ada sekarang ini, dari pusat sampai ke daerah, dari lembaga tinggi tertinggi negara sampai kepada aparatur pemerintahan yang paling bawah. Biarlah mereka arif di dalam segala sesuatu. Biarlah mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan ke hadapan hadirat Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada worship leader. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya bagi kita saat ini untuk memberkati dengan memberikan persembahan, persepuluhan dan pembangunan. Dalam kasih Tuhan, saya minta Ibu Margareta pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa tahun-tahun hidup kami Kau berkati dengan limpahnya. Terima kasih Tuhan untuk memelihara-Mu yang sempurna bagi setiap kami di tempat ini. Saat ini Tuhan, tiba saatnya bagi kami untuk menjadi bagian dari pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau memberikan persembahan pembangunan dan persepuluhan. Mari Bapa, Kau suci kuduskan persembahan kami,
menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, berkat-berkat melimpah bagi umat jemaat di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap pekerjaan tangan kami Tuhan jadikan berhasil. Semua ini karena kebaikan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk memberi dalam sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, diiringi dengan pujian Tuhan memberi cinta. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengatakan pada pagi hari ini. Hari Senin dan hari Jumat ada ibadah doa di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 12 Januari 2025 dengan pelayan Tuhan worship leader oleh Ibu Anita Dia Ristiani, singer oleh Bapak Yuda Kasim, Saudari Maria Angelina dan Ibu Sunarsi. Pembicara firman Tuhan oleh Saudara Felipe Antonius MTH. Petugas persembahan oleh Bapak Turyono dan Bapak Rodi. Operator LCD oleh Saudari Aprin Widarti SPD. Penerima tamu oleh Bapak Yono dan Ibu Roma. Ada undangan Natal untuk kita sekalian. Yang pertama, pada hari Jumat 10 Januari 2025 pukul 3 sore, jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di GBI Betani Pangkalan. Ini Natal untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi untuk orang tua bisa membawa anaknya ke Natal sekolah minggu di GBI Betani pada hari Jumat 10 Januari 2025 jam 3 sore atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sorenya di hari yang sama untuk ibu-ibu atau wanita
Bethel Indonesia. Di tempat ini undangan dari wanita Gereja Bethel Indonesia Jemaat El Shaddai pukul 18 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai atau jam 6 sore. Ada Natal WGBI di GBI El Shaddai. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Sebelum ibadah kita akhiri, karena undangan ini lewat PA Pejabat Perwil Kota Waringin Barat, Laman dan Sukamara, makanya saya tidak kasih aku share. Jadi pada hari Rabu kita diundang ya, Gembala dan seluruh jemaah diundang untuk menghadiri Natal gabungan pada hari Rabu tanggal 8 Januari tahun 2025 jam 17 atau jam 5 sore. Jam 5 sore tempat gedung Aula Antakusuma Pakalan Bulu di dekat kantor DPRD. Nah kemudian pembicara pendeta Yandi apa? Saya lupa namanya. Ya. Jadi saya harap jemaat bisa hadir. Itu saja ya. Semoga kita sama-sama berdiri, kita ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai pada kami dari awal sampai akhir. Kau telah memberkati kami dengan limpah. Sebentar Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya kami pulang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami juga yakin Tuhan terus menyertai kami di dalam setiap aktivitas kami hari lepas hari. Dan selanjutnya Tuhan, Engkau berkenan untuk tuntun kembali kami ke tempat ini, untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan, untuk kami sama-sama menikmati anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Angkat tangan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai saudara-saudara semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan Yesus memberkati.